Dalam eksplorasi bentuk dan genre musik ada dua materi, yaitu struktur dan genre musik. Musik diartikan sebagai ilmu atau aliran seni yang menggunakan nada atau suara atau kombinasi hubungan temporal untuk menyampaikan ekspresi atau pesan dari nilai-nilai seni. Dalam eksplorasi bentuk, dalam genre musik ada yang namanya struktur musik. Struktur musik meliputi yang pertama ada motif. Motif adalah sekelompok nada-nada linear yang tidak terlalu panjang dan didesain atas dasar figur ritmis atau melodis tertentu. Motif dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu motif independen, dependent, turunan, spontan, dan figur. Motif independen adalah unit kecil yang terisolasi dan di dalamnya telah memiliki suatu ide musikal yang lengkap. Motif dependent adalah suatu motif yang digunakan bersama dengan materi lain dalam rangka melengkapi suatu ide musikal yang panjangnya setara dengan frase. Motif turunan adalah motif yang diturunkan dari tema sebelumnya atau terkadang mengantisipasi kedatangan tema setelahnya. Motif spontan adalah sebuah motif yang tidak diturunkan dari tema yang bisa datang sebelumnya atau akan datang sesudahnya. Motif figur adalah figur-figur bermotif yang merupakan suatu rancangan yang digunakan untuk mendeskripsikan figurasi kecil. Tema merupakan ide pokok yang mempunyai unsur-unsur musikal utama. Dalam sebuah komposisi tema masih harus dikembangkan lagi sehingga terbentuknya sebuah komposisi secara utuh. Sebuah karya bisa mempunyai lebih dari satu tema pokok yang akan mengalami perkembangan selain tema struktur musik. Nah, selanjutnya ada kalimat atau frase. Kalimat atau frase adalah sejumlah ruang birama, biasanya 8 sampai 16 birama sebuah kalimat musik, atau periode terdiri atas dua anak kalimat atau frase, yaitu kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban. Kalimat pertanyaan merupakan awal kalimat dalam sebuah birama, biasanya birama 1 sampai 4 dan atau 1 sampai 8. Kalimat ini juga disebut kalimat frase tanya. Nah, ada juga yang frase jawaban yang biramanya 5 sampai 8 dan 9 sampai 16. Kalimat ini biasa disebut frase jawaban atau frase belakang suatu kalimat dalam dua kalimat. Jawabannya umum jatuh di akor tonika. Nah, ada juga yang terakhir di dalam struktur musik yaitu adalah cadence atau cadence. Ya gitu, adalah bunyi nada rendah nada rendah mengikuti nada tinggi yang ada sebelumnya. Secara umum, cadence memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penanda berakhirnya suatu frase dan sebagai penanda memulai sesuatu yang lain. Cadence juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu cadence otentik, laga, reseptif, dan setengah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai genre musik. Di sini saya akan membahas tentang genre musik, formasi permainan musik yang menghasilkan karya musik berdasarkan struktur dan genre musik. Mungkin kalian sudah sering kali mendengar dengan istilah genre musik. Sebenarnya apa sih genre musik itu? Nah, genre musik atau sering disebut aliran musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Sebuah genre dapat diklasifikasikan berdasarkan teknik gaya konteks dan tema musik. Genre musik dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan non-tradisional. Untuk musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan musik tradisional adalah jenis musik yang tidak lahir dari budaya suatu masyarakat. Musik non-tradisional atau sering disebut sebagai musik modern tidak lahir dari budaya suatu masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam
musik tradisional terdapat ciri-cirinya seperti yang pertama, dipelajari secara lisan. Karena diwariskan secara turun-temurun, kemudian tradisional lebih sering dipelajari secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang kedua ada sifatnya informal. Artinya musik tradisional lebih sering digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa daerah. Ciri khas dan utama dari musik tradisional ialah menggunakan bahasa daerah dengan alunan musik yang khas. Dan yang keempat atau yang terakhir, menggunakan alat musik daerah itu sendiri. Selain menggunakan bahasa daerah, pembawaan musik tradisional juga menggunakan alat musik daerahnya, misalnya gamelan, kecapi, dan kolintang. Untuk contoh musik tradisional itu sendiri seperti gambang, angklung, dan lain-lain. Sedangkan contoh musik non-tradisional adalah seperti musik jazz, musik R&B, pop, rock, country, dan musik dangdut. Di antara musik non-tradisional yang berada di Indonesia, yaitu mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu dangdut. Mungkin teman-teman juga suka dangdut. Nah, dangdut ini itu populer di tahun 1990-an, yang lagu ini sangat digemari pada saat itu. Kemudian masih berhubungan dengan dangdut, yaitu rockdut. Rockdut ini yaitu perpaduan antara dangdut dan musik rock. Jadi musik rock ini tuh jadi berhubungan dengan dangdut, jadi terbentuklah rockdut. Kemudian unsur dari sebuah musik ya, atau ya gitu. Di antaranya yaitu musik vokal, yaitu bersumber suara dari manusia atau suara manusia yang ditimbulkan, yang kemudian itu terbentuklah suatu nada-nada yang enak didengar. Kemudian instrumen itu berasal dari suara alat musik yang kemudian bernada-nada yang berbeda-beda. Kemudian ada juga campuran dari antara kedua itu, antara musik vokal dan instrumen, yaitu musik campuran. Musik campuran ini yang disebutkan tadi, yaitu campuran antara musik, vokal, dan instrumen. Bismillah, saya akan menerangkan tentang teknik pernapasan dalam vokal. Teknik pernapasan dalam vokal dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pernapasan dada, dan yang kedua adalah pernapasan perut, dan yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Pernapasan dada dilakukan dengan menghirup udara ke dalam paru-paru bagian atas. Saat melakukan pernapasan dada akan mengembung. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk nada-nada rendah dalam vokal. Lalu selanjutnya adalah pernapasan perut. Dilakukan dengan menghirup udara dan memasukkannya ke dalam rongga perut hingga mengembang besar. Pernapasan perut digunakan untuk menghasilkan suara yang sangat keras. Namun teknik pernapasan ini kurang efektif untuk vokal atau bernyanyi. Hal itu dikarenakan udara akan cepat habis keluar dan kehabisan napas, serta membuat paru-paru lemah. Dan yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Diafragma ini sendiri merupakan rongga di antara dada dan rongga perut. Ketika diafragma menegang dan lurus, hal itu membuat rongga dan rongga perut menjadi longgar, sehingga volume utama dan pernapasan diafragma ini merupakan pernapasan yang paling baik untuk penyanyi. Nah, selanjutnya kita masuk ke musik campuran. Bentuk penyajian musik campuran dapat berupa band, orkestra, ensemble, dan big band. Band adalah kumpulan yang terdiri atas 2 atau lebih musisi yang bermain alat musik ataupun bernyanyi. Lalu sedangkan orkestra adalah gabungan dari sekelompok musisi yang bermain alat musik bersama-sama. Umumnya musik yang bermain adalah musik klasik. Lalu ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama pula dengan menggunakan beberapa alat musik baik sejenis atau berbagai jenis. Kemudian memainkan lagu dengan aransemen yang sederhana. Dan yang terakhir adalah big band. Big band merupakan satu jenis ensemble musik dari musik jazz yang biasanya terdiri atas 10 musisi atau lebih dengan 4 bagian, yaitu
saksofon, trompet, trombon, dan bagian irama atau perkusi. Dan yang terakhir dalam menghasilkan karya musik berdasarkan struktur dan nilai musik, sebaiknya tidak mengikuti langkah-langkah berikut ini dalam membuat sebuah karya musik. Yang pertama adalah menggali inspirasi. Yang paling awal Anda harus lakukan dalam membuat karya musik adalah inspirasi. Inspirasi bisa didapat melalui pengalaman pribadi, kejadian di sekitar, dan sebagainya. Lalu tentukan tipe lagu. Selanjutnya Anda harus menentukan tipe musik yang akan Anda buat. Anda dapat menentukan tipe lagu romantis, kesedihan, kebahagiaan, petualangan, cerita hidup, dan sebagainya. Lalu tentukan genre. Genre akan mudah ditentukan jika Anda sudah menentukan tipe lagu. Setelah itu, tentukan nada atau kunci dasar. Kunci dasar dan nada dasar sebagai patokan range atau wilayah nada-nada yang dapat jangkau kunci dasar. Masukkan dari beberapa tinggi nada yang dapat dicapai oleh pemusik yang membawakan karya Anda. Langkah selanjutnya yaitu membuat nada dari awal hingga akhir dengan pengembangan kunci dasar yang telah Anda tentukan. Lalu setelah itu bawakan karya Anda secara penuh. Anda dapat mencoba membawakan karya dari awal hingga akhir agar kombinasi dari struktur dan musikalitas yang Anda buat dapat dikoreksi dan dirasakan. Dan yang terakhir adalah koreksi dan tambahan variasi untuk mempermudah lagu Anda. Jika sudah dirasa bagus, koreksi karya Anda dengan cara membawakan di depan orang lain, mintalah masukan dan kritik terhadap karya Anda. Anda juga dapat memberi variasi-variasi dalam karya Anda agar lebih indah. Nah, setelah kalian berhasil dalam membuat sebuah karya musik, kita dapat menampilkan karya musik tersebut berdasarkan bentuk dan genre musik dalam pertunjukan musik. Selanjutnya, ada beberapa bentuk penyajian yang erat kaitannya dengan tujuan dan jenis musik yang disajikan. Berikut bentuk penyajian musik bisa dilakukan dengan penyajian musik tunggal, penyajian musik kelompok, musik terbatas, penyajian musik orkestra, dan penyajian musik elektrik. Penyajian musik tunggal adalah bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang memainkan alat musik tertentu, seperti memainkan piano, biola, atau gitar. Lalu penyajian kelompok musik terbatas merupakan penyajian kelompok musik dengan beberapa gabungan alat musik, tetapi terbatas. Contohnya bentuk duet alat musik, bentuk-bentuk trio, kuartet alat musik, sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Lalu penyajian musik orkestra memerlukan peralatan instrumen yang lengkap dan pemain yang cukup banyak. Para pemain musik dituntut untuk disiplin tinggi dan harus menjaga kekompakan dan keharmonisan. Lalu yang terakhir, penyajian musik elektrik merupakan penyajian kelompok musik dengan menggunakan alat-alat musik yang menggunakan listrik berkekuatan tinggi. Pada penyajian musik elektrik biasa dilakukan di luar gedung atau di dalam terbuka sehingga bisa disaksikan oleh ribuan penonton. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Terima kasih. See you in the next video.